Iya, selamat malam semuanya. Kembali kita di Zoom City Life pada malam hari ini. Malam hari ini, topik yang akan dibawakan adalah mengenai raindrop terapi. Ya, mungkin dari kita sudah ada yang mendengar apa itu raindrop terapi. Namun, kesempatan kali ini saya mau share apa sih yang menarik buat saya pribadi dan juga untuk City Life sendiri. Saya perkenalkan dulu ya, yang mungkin tamu atau undangan di sini, mungkin belum kenal City Life, kita berada di Kelapa Gading. Dan City Life Sehat ada satu klinik di mana nggak cuman untuk terapi untuk seperti pembetulan tulang belakang, tapi sejak tahun lalu kita mempunyai satu terapi baru, yaitu Raindrop. Di sini Raindrop ini cukup menarik deh, karena berguna untuk tulang belakang atau kita namakan itu seperti rejuve kita punya tulang belakang ya. Kita di Indonesia itu beruntung sekali sebenarnya karena yang dinamakan terapi pijat itu banyak sekali ya, nggak, pilihannya banyak. Contoh deh, kalau kita lihat ya di kehidupan atau sehari-hari deh, kita sedikit pegel, kita ada pemijatan seperti itu. Namun, nggak semua orang itu mengerti bahwa pijatan itu seperti apa sih. Bukan berarti cuma tekan-tekan aja gitu. Nah, terapi pijat, mungkin kedengarannya kok pijat gitu ya, karena memang bahasa Indonesianya adalah pijat. Atau disebutkan juga sebagai massage, ya, pemijatan. Di sini ditambah kata terapi, karena pijat itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang dinamakan terapi alternatif. Dan sekarang ini banyak digunakannya untuk meredakan gejala penyakit atau keluhan-keluhan kita deh. Minimal kalau setelah di-massage atau dipijat, kita akan merasakan rileks tubuhnya. Ya tentunya kalau pemijatannya atau aplikasinya dengan benar ya. Nah, kita mau lihat bentuk-bentuk terapi pijat itu apa. Yang di sini mungkin sudah pernah kan merasakan yang dinamakan pemijatan atau terapi pijat. Ada yang mungkin merasakan, oh, nyerinya berkurang, atau tidurnya lebih enak, atau bisa juga nyeri punggungnya itu hilang gitu, atau lebih ringan. Dan untuk sakit kepala biasanya ada beberapa titik nih yang di sekitar leher yang kita juga bisa sih pijat sendiri ya kan, tangan kita kalau di leher kan kita masih bisa raba gitu ya. Yang di daerah pinggang pun sebenarnya kita masih bisa raba. Yang sakit di mana kita bisa tekan, kita bisa semacam kayak oles-oles mungkin dengan yang anget-anget supaya mengurangi kaku atau nyerinya. Nah, ini manfaat dari terapi pijat. Oke. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, pijat itu juga punya resiko. Kenapa? Karena kan di sini kita lihat pijat itu nggak setiap semua orang itu kondisinya dalam yang sehat gitu ya, yang healthy. Kita harus berhati-hati. Misalkan kalau kita pijat sendiri, kita kan tahu kan kondisi tubuh kita. Tapi saat kita memberikan pijatan atau terapi ke orang lain, kita harus bertanya juga, sakit nggak yang waktu kita tekan gitu. Agar waktu kita tekan itu sakit, kita akan mengurangi tekanan kita, ya. Dan perlu juga ditanya, apalagi di sini ada praktisi-praktisi kinesio, ya kan? Tanya dulu sebelum dipijat atau dilakukan terapi, tanya dulu kondisi umumnya gimana. Terus apakah ada alergi misalkan, ataukah ada kesemutan, kondisi umumnya seperti apa. Nah, ini penting sekali karena pijat pun bisa menjadi masalah kalau tidak dilakukan dengan benar, ya. Ini yang disebut kontraindikasi. Perlu berhati-hati atau tidak boleh dilakukan bila terjadi pada tulang. Tulang yang patah tentunya juga akan sakit kan? Tapi patah tulang itu ya perlu dikonsultasikan ke dokter. Lalu kalau ada osteoporosis, kita kenalkan osteoporosis itu adalah tulang yang tipis atau kropos. Kalau pemijatan, mungkin rasanya simple kan pijat, tapi pijat pun pada
orang-orang yang udah mengalami osteoporosis itu nggak terasa nyaman gitu. Nah, ini kita harus berhati-hati. Oke. Next-nya, deep vein thrombosis atau disingkat dengan DVT. Apa sih DVT? Ini adalah adanya penggumpalan darah di bagian dalam tubuh. Karena dia di dalam, kita tuh nggak bisa ngelihat penggumpalannya, gitu. Dan seringkali yang dialami pada DVT itu kakinya sakit, betisnya sakit, ya. Dan ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Lalu, apabila ada gangguan perdarahan atau sering mengkonsumsi obat pengencer darah, ini penting karena kalau darah kita kental, dokter biasanya akan menyarankan coba deh minum aspirin atau aspilet atau pengencer darah. Nah, ini bedanya kalau yang minum pengencer darah, waktu kita tekan atau mungkin ada penekanan, dia suka ada kayak warna biru-birunya gitu loh, kayak memar lebam seperti itu. Nah, ini kita juga perlu bertanya, ada nggak pengencer darah? Biasanya pada penderita stroke ya yang pernah mengalami stroke dan mungkin darahnya cenderung kental, itu biasanya di obatnya ada obat pengencer darah. Atau juga yang penyakitnya mungkin jantung ya, biasanya dikasih obat pengencer darah. Atau luka terbuka atau luka yang belum sembuh, luka bakar, ini juga merupakan kontraindikasi untuk dilakukan pemijatan. Satu lagi nih, kata-katanya rada susah ya, trombositopenia. Wah, apa ini? Adalah kekurangan trombosit di dalam darah. Trombosit kita kenal untuk darahnya membeku kan? Tapi kalau dia kekurangan, berarti dia darahnya susah untuk membeku kalau ada cedera ya. Untuk kondisi-kondisi seperti ini, konsultasikan dulu ke dokter sebelum melakukan terapi. Oke, lanjut. Tips. Wah, sebelum masuk ke yang topik utama raindrop, ada beberapa tips. Ini untuk general ya. Jadi terapi pijat atau saya rasa sih semua sudah familiar dengan yang namanya pijat atau massage. Pertama, kita kan nggak tahu kan tiap orang itu punya keluhannya apa. Nah, kita perlu deh bertanya gitu. Apakah mempunyai kondisi-kondisi seperti mungkin penyakit tertentu, penyakit diabetes itu juga mesti ada catatan gitu. Lalu pastikan juga kalau misalkan kita sendiri yang mungkin jadi klien untuk dipijat, coba kita perhatikan punya skill-nya, punya qualification-nya apa gitu ya. Pelatihan-pelatihan banyak sekali. Bisa ada online, terus juga ada offline, ya kan? Kalau praktisi kinesio kita punya online training dan juga oh ya kita ada offline kemarin ya, yang di Solo dan di Jogja, yang di tempat-tempat lain. Nanti yang lain banyak karena kinesio sudah di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, ya mungkin teman-teman yang Mamuju ada yang hadir malam hari ini. Oke, jangan ragu bila misalkan meminta terapisnya meringankan pijatannya. Seringkali kita mungkin saat di massage atau ditekan gitu ya, enak gitu. Enak, tapi kok lama-lama kok rasanya lebih kesakit ya. Nah, itu kita harus infokan ya. Jangan ibaratnya, nggak apa-apa deh, nanti mungkin bisa sembuh gitu. Intinya jangan sakit dilawan sakit ya, gitu. Dan tentu kita juga mesti tahu kita dipijat itu buat apa. Apakah untuk relaksasi atau mungkin ada bagian tubuh kita tuh yang nggak nyaman. Contoh, misalkan di daerah pundak sini nih, kita kan sometimes mungkin dari komputer gitu ya, atau di sekitar lengan, ini juga mungkin habis kerja komputer seharian, mungkin ada yang pegel, ada yang sakit. Nah, kita infokan terapisnya. Tujuan kita tuh apa? Apakah karena untuk relaksasi aja, atau mungkin memang untuk mengurangi sakit yang ada di tubuh kita. Nah, di sini catatan ya, bahwa selain untuk dilakukan sebagai bentuk relaksasi, ini juga kan untuk misalkan bisa melepaskan ketegangan dan stres. Namun, ini Bapak dan Ibu sekalian, pemijatan perlu dilakukan pemeriksaan. Kalau yang kita sarankan sebelum dimassage atau dipijat, kasih tahu dulu keluhannya. Masuk ya ke jenis-jenisnya.
Ada yang pernah dengar kan pijat acupressure. Jadi acupressure itu menggunakan kayak titik-titik akupunktur, tapi tidak pakai jarum, tapi pakai tangan. Contoh, misalkan di pundak sini ditekan, ini acupressure misalkan. Lalu kalau pijat Thailand atau Thai massage, mereka pakai mungkin ada sedikit di stretch-nya, ya. Saya pernah tuh waktu ke Thailand nyoba. Wah, seru juga pijat Thailand, Thai. Itu kayak ditarik begitu ya, ada stretching-nya. Lalu refleksiologi yang di kaki biasanya, terus itu juga membantu ya kalau lagi capek atau mungkin kalau refleksiologi itu di kaki itu merupakan kayak tempat-tempat dari organ kita gitu. Nanti akan dilihat ada satu di Raindrop yang dinamakan VitaFlex atau di bagian kaki. Nah, itu yang nanti saya jelaskan. Batu panas pernah dengar ya? Hot stone massage, ya kan? Pijatnya enak tuh, habis dimasak terus dikasih hot stone, ya nggak? Biar angetnya itu terasa lebih lama gitu. Lalu pijat jaringan dalam atau deep tissue massage. Ini sebenarnya dibagi lagi nih. Pijat di jaringan dalam ini ada yang trigger point juga termasuk jaringan dalam karena nggak cuma satu layer di atas tapi juga lebih dalam lagi. Dan pijat olahraga, sport massage ya kan? Mungkin yang cenderung cedera saat bermain olahraga badminton misalkan. Nah, ini akan juga terbantu dengan sport massage. Ini tersedia nih di Indonesia saya rasa lumayan banyak deh terapi-terapi pijat yang lainnya ya. Lalu yang pijat aromaterapi misalkan di spa gitu kan, itu juga ada kan. Nah, salah satunya yang saya akan cover atau bahas malam hari ini di Zoom adalah raindrop technique. Nah, kalau yang aromaterapi dinamakan aromaterapi karena menggunakan aroma atau essential oil. Nah, ini essential oil ternyata sudah digunakan itu cukup lama. Dan contohnya disebutkan 6.000 tahun yang lalu. Bayangkan, kita aja baru 2021 kan, berarti sebelum Masehi sudah dipakai aromaterapi. Di sini aromaterapi untuk cara alami penyembuhan. Nggak hanya tubuh, tapi juga jiwa dan pikiran. Misalkan kalau kita lagi panic attack gitu ya. Nah, di situ panic attack bisa juga tuh kita mungkin hirup-hirup yang kita bikin relax, contohnya lavender, itu bisa membantu untuk cooling down ya. Survei ini bahwa saat ini di abad tahun 21, nah ini banyak sekali nih terapi aromaterapi. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk kosmetik, untuk parfum. Masuk kita pakai aromaterapi untuk apa sih? Tergantung. Kita mungkin sudah pakai ibaratnya aromaterapi, tapi tanpa kita sadarin. Coba deh, shampoo yang kita pakai mungkin ada tertulisan di situ, lavender. Mungkin ada yang tulisan di situ, aloe vera misalkan. Mungkin di body lotion kita ada tulisannya misalkan apa? Chamomile misalkan seperti itu ya. Nah, itu bagian dari aromaterapi. Namun aromaterapi kan banyak grade-nya. Saya nggak membahas aromaterapinya. Malam hari ini saya lebih mau sharing apa sih yang dimaksud raindrop teknik. Oke, lihat ya. Nah, kita beruntung. Saya sekali lagi bukannya mengendorse, bukan ya. Tapi kenapa kita bilang beruntung? Karena di Indonesia sudah tersedia yang namanya raindrop teknik by Young Living. Ini trademarknya Young Living ya. Di sini raindrop ini kenapa dinamakan raindrop? Karena dia tuh tekniknya dengan kayak tetesan rain begitu di sepanjang tulang belakang. Oke. Dan teknik massage-nya ada teknik yang nggak cuma ditekan-tekan, nggak cuma di apa tuh kita bilang biasanya kan kalau pijat kita ditekan-tekan terus diurut-urut gitu ya. Ini enggak ada tekniknya. Dan oil yang digunakan ini pun ada 9. Urutannya juga spesifik. Kenapa? Karena memiliki tujuan.
untuk memberi dan menjaga keselarasan struktur. Bapak Geriang itu menemukan teknik raindrop teknik ini. Sudah ada sistemnya, ya, sudah ada juga trainingnya. Dan di sini raindrop mempunyai fungsi di mana karena tetesannya itu pada tulang belakang itu akan membantu yang kita namakan menyelaraskan tulang belakang. Ditemukannya 1989. 1989. Dan ini merupakan approach yang unik deh, istilahnya bagaimana bisa bahwa dengan oil itu bisa sampai ke tulang belakang. Nah, itu yang kita mau lihat ya. Nah, oilnya ini nih. Oil di sini hampir semua essential oil yang digunakan di dalam RDT ini mengandung fenol, fenol yang tinggi. Dan kalau dipadukan dengan teknik RDT, itu sangat baik dan menjaga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, oke. Kita coba lihat ya. Ada yang namanya Feller, lalu ada oregano, ada thyme, lalu ada basil, lalu ada cypress. Nah, ini contohnya ini nama-nama oilnya. Wintergreen misalkan. Lalu marjoram, lalu ada aromasis, ada peppermint. Lalu di dalam si raindrop ini juga ada satu oil tambahan, yaitu white angelica. Namanya white angelica. Kenapa? Karena ini merupakan kombinasi atau blend oil, ya. Dari kombinasi 9 oil ini, contoh ya, mungkin saya ambil wintergreen. Wintergreen ini dia mengandung yang dinamakan metil salisilat. Dan metil salisilat akan sangat membantu untuk keluhan seperti nyeri pada tulang, ya. Dan dengan yang menggunakan metil salisilat atau wintergreen, kalau misalkan tulang contoh ya, kita mungkin kebentur atau apa, aduh tulangnya yang sakit, nah itu bisa terbantu dengan mengoleskan si wintergreen. Kalau marjoram dia punya uniknya, untuk lebih ke ototnya, lebih untuk relaksasi dari ototnya. Peppermint lebih dikenal untuk ke syarafnya, ya. Kalau si aromasis dia blend oil, campuran dari beberapa oil. Lavender adanya di sini nih di aromasis. Oke. Kalau oregano mungkin yang suka masakan Itali ya, kenal dong oregano, basil, thyme. Nah, 3 ini ada di kayak spice rempah-rempah ya. Kalau si Feller ini warnanya ungu nih yang paling ujung. Dia disebutkan sebagai chiropractic in the bottle. Oke. Ini saya ambil kutipan atau pertanyaan mengenai raindrop. Saat itu ada Tamara yang dulunya tuh mentraining banyak sekali raindrop ya. Beliau waktu itu pernah buka session di Young Living Indonesia di Facebook dan di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya kutip dari situ. Nanti kalau mau yang lihat lebih lanjut, boleh masuk ke Facebook-nya ya. Facebook-nya Young Living Indonesia. Well, di sini, how does the RDT work? Kenapa sih RDT? Karena di RDT ini, raindrop ini specialized massage-nya itu khusus untuk tulang belakang. Di mana yang sudah tahu tulang belakang, coba deh raba tulang belakang. Tulang belakang itu nih, dari leher, sebentar, saya tunjukin. Kita raba yuk. Leher kita, sebentar. Di mana leher kita? Ini ada cervical, ya enggak? Lalu sampai bawah. Bawah itu tulang ekor kita. Itu namanya tulang belakang tuh. Ya kan? Tulang belakang ada sepanjang ini. Dan raindrop itu dipakaikan untuk tulang belakang, yaitu dari cervical atas sampai ke area koksik, ya. Dan seberapa sih kita bisa menerima RDT atau raindrop ini? Sebenarnya tergantung. Ada yang cocoknya, aduh saya maunya sebulan sekali. Itu saya. Saya sebulan sekali aja deh. Ya.
Kenapa? Karena ya sebulan sekali kayaknya badan saya udah butuh gitu. Tapi ada juga yang kepengennya seminggu sekali gitu, itu ada. Tapi kalau mungkin lagi nggak nyaman, mungkin lagi nggak enak badan gitu ya, mungkin bisa seminggu 2-3 kali, tergantung kebutuhan di sini. Oke? Dan ini kan dilihat apa tujuannya apa dilakukan raindrop. Di sini ada beberapa teknik yang dinamakan feathering and fanning pada raindrop. Yang sudah melihat workshopnya raindrop sudah tahu ya, ada feathering, fanning, terus ada effleurage-nya, ya enggak? Terus ada kayak make a circle-nya, ya kan? Nah, di situ kita melihat kalau memang dari tekniknya itu digunakan, itu membantu sekali menggerakkan yang dinamakan soft tissue jaringan di sepanjang tulang belakang. Nanti ya, saya kasih ada gambar-gambarnya. Dan di RDT ini tidak menggunakan deep pressure. Tadi kan waktu dilihat ada tipe-tipe massage, tipe-tipe pijat. Ada yang deep. Kalau trigger point itu deep massage. Tapi kalau raindrop dia nggak pakai deep, dia cuma light. Massage-nya light. Kenapa? Karena kita mau oilnya, ya. Yang bekerja itu oilnya. Oke? Sehingga gini, ada juga yang merasa, nggak nyaman, kenapa? Karena saya lebih suka yang ditekan. Saya kalau sakit tuh enaknya sakit dilawan sakit. Ada yang kayak gitu. Itu pilihan. Cuma kita sebagai praktisi atau sebagai open minded lah sebagai orang ya, kita kan mesti lihat juga tujuan massage-nya apa. Kita ada waktunya memang butuh yang dinamakan tuh light touch. Nggak harus semuanya itu harus ditekan. Semakin kita menekan, sebenarnya resisten dari tubuh ada. Percaya nggak? Coba buktikan sendiri. Yo, tangannya, sing-singkan lengan. Coba lengannya. Ya, cari. Kita mulai. Wah, Ibu Isti semangat sekali. Ya, cari, Bu. Di daerah sini tuh biasanya ada tender spot. Tukang jahit biasanya kan habis gunting, habis jahit ya. Di sini. Kalau kita, ini dapetin daerah sakit. Dapetin daerah yang sakitnya. Nah, ini kalau sakit, kita lawan sakit, ya enak sih. Tapi kita juga enak kalau sakit itu kita, kalau orang apa sih bilang unyak-unyak ya, digosok-gosok, tapi ringan aja. Ya enggak? Enggak semua harus ditekan. Bener enggak? Ini bisa penekanannya itu ringan, gitu. Massage nggak harus semuanya itu harus sakit dilawan sakit biar kayaknya enak, bukan. Tapi kita bisa lakukan yang dinamakan massage ringan. Massage ringan, ya. Oke. Ya, intinya itu tiap fungsi dari pijitan atau massage itu ada beda-bedanya fungsinya. Oke. Keunikan yang saya suka, kenapa saya sharing ini, kenapa RDT ini beda dengan terapi pijat yang lain, coba dibaca, dipahami di sini. Saya akan jelaskan. Karena dia bilang, si RDT, si raindrop ini, itu akan memberikan benefit buat yang memberikan fasilitator dan juga yang menerima. Nah, nanti tunjuk tangan kalau yang setuju. Siapa yang mau kalau kita memberikan terapi, tapi kitanya sendiri juga lebih sehat, gitu. Ya enggak? Wah, Bu Ana. Ya enggak? Kita kan ada loh orang yang sudah memberikan terapi, ceritanya kecapean sendiri. Aduh, capek, kayak energinya itu di-drain gitu. Ya. Namun, si raindrop ini dua pihak dia mendapatkan benefit. Kenapa? Oil yang masuk ke tangan si praktisi itu juga akan membuat si fasilitator atau praktisinya itu juga punya benefitnya karena kan oilnya akan masuk, ya enggak? Ini Bapak dan Ibu ya, agar kita lebih semangat mempelajari raindrop ini. Karena
kita juga akan menerima manfaatnya gitu, kegunaannya saat melakukan RDT ini. Oke, masuk ke serius mengenai tulang belakang, ya kan? Topik tulang belakang itu nggak pernah selesai. Kenapa? Cedera bisa terjadi, ya kan? Salah gerak, pinggangnya sakit. Kebanyakan di komputer, lehernya sakit. Terus misalkan pakai sepatu salah, pinggangnya bisa sakit karena sepatunya misalkan nggak enak, itu kan jalannya jadi nahan, atau lagi mungkin ada undangan pesta, pakai high heel, sepatunya salah pakai, tapi yang sakit pinggangnya coba. Yang ngomong masalah tulang belakang itu akan banyak banget. Terus kalau yang punggung nih biasanya kita mungkin yang sering kali penyebab sakit di punggung itu kalau posisi kita mungkin tidurnya terlalu meringkel begini, itu punggungnya yang pegel. Benar nggak? Kalau bicara mengenai tulang belakang, ini nggak ada habis-habisnya, ya. Tapi yang saya lihat tulang belakang itu penting untuk dijaga. Kenapa? Karena tulang belakang kita namakan sebagai human frame, frame tubuh kita. Sekali lagi yuk, pegang leher kita. Leher kita ini servikal, enak banget kan kalau ditekan-tekan sedikit, dimasaj-masaj ringan, ya nggak? Ya. Lalu si pinggang kita, ini human frame kita nih. Lalu si pinggul kita, ini juga human frame. Nah, cedera pada tulang belakang ini dapat membuat terganggunya fungsi organ yang dipersyarafinya, ya. Dan thank you to Young Living yang sudah mempunyai yang namanya Raindrop Technique. Kenapa? Karena teknik ini dia non-invasif, nggak menggunakan suatu penekanan gitu. Disebutnya non-invasif, tidak menggunakan kayak jarum gitu ya. Nyaman, dia relaxing, dan kita akan mendapatkan manfaat dari oil-oil yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, tulang belakang seperti ini nih Bapak Ibu. Gambar ini honestly saya dapat waktu saya di kuliah, tapi saya tetap simpan. Nah, kanan sama kiri sebenarnya gambarnya sama. Cuman cara ininya aja menjelaskannya. Kalau di leher, ini organ-organnya adalah ke mata, ke kelenjar di sini. Lalu daerah punggung dia ke ini jantung, lalu ke paru-paru, lalu di daerah sedikit bawah dikit dia ke pencernaan. Lalu ada di bawah lagi nih, ini gambar liver ya. Lalu ada si gambar usus. Kenapa? Fungsi syaraf itu ada 3. Yang sudah kenal saya waktu ngajar Zoom pasti tahu nih. 1 adalah motorik, di mana kita bergerak ini fungsi motorik syaraf. Lalu fungsi sensorik, coba cubit. Aduh, rasanya sakit, berarti sensorik kita masih bagus. Benar nggak? Lalu yang kita tanpa sadari, di dalam tubuh kita, si syaraf itu dia mengontrol organ di dalam leher kita. Ini syarafnya membantu organ-organ seperti yang di gambar ini. Di punggung, dia organ-organnya seperti tadi jantung, paru-paru. Sehingga kalau terjadi tulangnya miring nih, misalkan di sini yang dinamakan skoliosis, apa yang terjadi? Tentunya si syaraf yang keluar, dia nggak akan sama, nggak akan balance. Dan dapat pula mengganggu kesehatan dari organ-organ yang di dalam tubuh kita. Ya, VitaFlex tadi. VitaFlex di sini, mungkin kalau yang berpraktek refleksiologi pernah lihat gambar ini. Oh, ini ada gambar di mana dinamakan jempol, ternyata ini adalah brain. Ya, kalau di klinik yang pernah koreksi atau ini ya, leher adjustment, kalau saya mau adjust leher kan saya selalu bilang, gerakin jempol kanan, gerakin jempol kiri. Itu secara tidak sengaja sebenarnya itu gerakan jempol, itu gerakan ke si kepala juga loh, karena jempol itu adanya tuh tempat titik daripada brain kalau di kaki ya.
Jempol jarang digerakin, ya nggak? Coba gerakin jempolnya, bisa nggak? Susah juga loh, gerakin jempol kaki, bukan jempol tangan, Bu Ana. Coba bikinin gambar O pakai jempol kaki. Bisa nggak? Susah. Gerakin pakai O, ya. VitaFlex ini dipakai pada raindrop terapi ini, raindrop teknik. Kenapa? Karena struktur ini, struktur tulang belakang itu adanya di tengah sini. Nah, struktur tulang belakang dari leher, punggung, pinggang, sama panggul, sama pelvis ini sampai ke bawah sini. Sehingga oil-oil akan banyak juga dipakai di daerah sini nih. Ya. Ini pesan juga ya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, kaki itu perlu dijaga ya kesehatannya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau di rumah aja, sekolah, bekerja, tetap pakailah alas kaki yang menopang kaki. Karena di kaki, kalau yang flat, itu juga berarti di sini tuh ada penekanan. Ya, ini bisa mengganggu yang namanya tulang belakang. Oke? Yes, sini yuk turun. Nah, tadi ya sudah disebutkan yang dinamakan failure itu apa? Kita lihat paling ujung kanan. Ini adalah untuk align. Align itu meluruskan, ya kan? Balance. Balance itu membuat balance antara kanan sama kiri. Ya, dari tubuh kita. Atau Chiron in a bottle, nama kerennya. Lalu, kalau si aromasis yang dioleskan di tulang belakang, itu mempunyai fungsi untuk muscle recovery. Ya, kenapa? Karena di sini juga ada lavender di dalam si aromasis, ya. Juga dia mempunyai fungsi untuk sirkulasi juga. Sedangkan si peppermint ini untuk mengamplify, istilahnya menguatkan efek-efek oil yang sebelumnya dioleskan. Oke, marjoram tadi kan untuk si otot, ya, fungsinya untuk rileks ototnya. Lalu si wintergreen yang mengandung metil salisilat ini mengurangi sakit di sendi dan di tulang. Oke. Sedangkan si cypress ini untuk sirkulasi dan mengurangi pembengkakan swelling. Basil itu untuk mengurangi inflamasi dan untuk relaksasi. Dan basil ini bagus sebenarnya untuk pencernaan juga, ya. Oke, kalau thyme ini untuk physical recovery. Sedangkan oregano terkenal sebagai cleanse body, ya. Dia mempunyai seperti kayak antiseptik yang tinggi. Oke. Lanjut ya. Raindrop nggak hanya sih untuk tulang belakang, ini kombinasi lain lagi. Tapi minimal lakukan dulu yang urutan 9 itu. Kalau ini chart ini hanya dipakai bila misalkan kalau ada keluhan di sendi lebih banyak bisa dikombinasi dengan yang lainnya. Teknik daripada raindrop dikenal dengan beberapa. Nah, ini dibandingkan dengan teknik terapi pijat yang kita kenal. Effleurage itu yang diurut ya, kalau orang bilang diurut ya, di ini ditaruh oil, dioleskan seperti ini. Lalu kalau apply pressure dipijat gini ya, atau di rubbing. Rubbing itu kayak semacam ditekan gitu ya. Kalau kneading itu kayak apa sih, bikin roti tuh kneading. Kalau tapping, tap 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 tap, kan kita udah bahas mengenai tapping kan dengan alat yang namanya mini flow. Ini teknik terapi pijat umumnya nih. Lalu vibrating method atau shaking ya. Nah, ini juga untuk ini apa? Untuk salah satu terapi pijat. Mungkin kalau yang pernah jalan-jalan di mall gitu ya, kan ada alat-alat yang untuk vibration kaki, yang kakinya ditaruh tuh, yang terus di geter-geter, ya enggak? Atau alat yang taruh di punggung yang geter-geter. Nah, itu vibrating. Bedanya dengan tapping, kalau tapping tap 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 gitu ya. Kalau vibrating ya getar-getar. Pada raindrop ada persiapan. Kenapa? Karena kita mau suasananya juga rileks, benar nggak?
Ini juga saat kita untuk lebih fokus juga dengan kesehatan tubuh kita, ya. Dan di saat preparation ini disarankan ya minum air putih supaya ada bisa cleanse lah ya, cleansing salah satunya. Dan untuk perhiasan memang mesti dibuka. Kenapa? Karena oilnya cukup ini loh, cukup strong. Apalagi yang pakai kayak pewarna kutek gitu ya. Kalau praktisinya jangan pakai pewarna, karena kalau tidak nanti kena oilnya dia bisa luntur ya. Dan kutek itu kan juga toksik ya. Perlu dijelaskan juga sebelum melakukan raindrop ini, apa sih gunanya supaya tahu gitu. Sebelum melakukan raindrop, praktisi atau kalau di keluarga tidak perlu ya menggunakan white angelica. Tapi misalkan kita di rumah misalkan nih ada orang yang aduh nggak nyaman, kebetulan kita nggak tahu kan kondisinya seperti apa, apakah dia ibaratnya teman atau apa, dan white angelica boleh taruhkan di bahu atau di belakang leher sini ya, atau di sini boleh dioleskan atau dihirup juga boleh. Oke. Nah, ini teknik-tekniknya. Videonya ada ya, Bapak dan Ibu, sudah tersedia kok di YouTube ya, dari Young Living sendiri. Ini saya cuman capture supaya memudahkan kita melihat apa sih yang dilakukan. Feller dilakukan pertama nih untuk balance body energy. Sebelum dilakukan VitaFlex, kita biasanya tuh lakukan yang dinamakan step 2 atau balance body energy, di mana si praktisi atau kitanya yang fasilitator yang memberikan itu taruh feller, lalu diusapkan di kaki dan kita hold. Kalau kaki kanan berarti tangan kanan, kaki kiri tangan kiri, ya di cross gitu. Oke? Dipegang lalu nanti terasa deh lebih hangat ya. Dan masuklah yang dinamakan ke VitaFlex, namanya roll and release. Tekniknya ya. Dan ini diinikan dulu gerakannya untuk kedua kaki dan ada urutannya. Ada oregano, thyme, basil, terus ada cypress, wintergreen. Nah, ini urutannya untuk di daerah kaki. Lanjut dulu. Ini ya tekniknya ditaruh di sini. Lalu lihat deh, ini kan area tadi tuh yang kita udah lihat kan di VitaFlex di daerah tulang belakang nih. Di kaki sini. Ya enggak? Lalu dia sampai tuh ke jempol, ya. Yang saya lingkarin ini di brain-nya tuh lebih banyak nih waktunya nih. Dia di sedikit, sedikit gitu ya. Kita bilangnya dikasih sedikit tip-tip gitu. Ya, oke. Digulung-gulung. Nah, masuklah kalau sudah selesai dengan yang di kaki di VitaFlex, akan mulai di punggung. Di punggung ada tekniknya. Tekniknya itu pun pertama, misalkan dinamakan di sini nih feathering and fanning. Ini yang bentar, ini yang feathering dulu. Dibagi 3 lah, bagian tubuh itu dibagi 3. 1 di bagian tubuh bawah, tengah, dan 3. Ya, yang atas 3. Saya turun deh, supaya tahu. Ini feathering. Feathering itu tangannya kayak gini. Set, gini ya. Naik. Nah ya, oke. Boleh kita sedikit dancing tangannya yuk. Yuk, gerakan tangan. Ini punggung tangan. Nah, gini. Ini feathering ya. Kita bisa kok bikin luwes, ya enggak? Gini ya, ini feathering. Kalau fanning dia gini. Nah, fanning kayak fan. Gitu, yes. Ini ada urutannya, persiapan. Pertama, posisinya nyaman dulu nih yang mau menerima. Lalu dengan feathering ini ya kan bergantian sebanyak 3 kali. Pertama dari 1, kedua ya. Lalu saya turun lagi. Nah, ini yang fanning. Kalau fanning gini ya tangannya ya. Fan kayak fanning. Oke, dan dia bersamaan ya kanan dan kiri. Oke, lanjut ya.
Ini contoh fanning dari bawah sampai atas. Basil yang tadi berguna untuk salah satu untuk otot juga. Ini dia mulai dengan feathering teknik, lalu fanning teknik. Dan di basil ada teknik khususnya, yaitu spinal tissue pull. Kita bilangnya bikin lingkaran. Wah, ada seninya. Raindrop terapi ini punya seni, nggak cuman tekan aja, enggak, dia ada seninya. Kenapa? Karena kalau saya nih ngelihat dari kacamata saya sebagai ibaratnya soft tissue, ini kan kalau kerennya tuh kalau di Australia nggak bilangnya pijat, bilangnya soft tissue, adjustment atau manipulation. Ini sebenarnya good. Kenapa? Karena di samping tulang, ini kan tulang belakang tuh, ini ototnya tuh sering kanan sama kiri suka beda. Ya nggak? Kita coba raba pinggang kita, kanan sama kiri, belum tentu sama. Jadi dengannya kita lakukan circle, kita sebenarnya mau membagi rata itu. Gerakan bagian tubuh kita kanan, nanti ini juga ke kiri. Kalau dilihat dari teknik, this is the good one. Keren kan namanya? Spinal tissue pull. Spine, ya spinal, tulang belakang. Tissue, jaringannya, di-pull. Setelah di-pull, kita gerakin. Setelah di-pull, kita gerakin. Nah, kalau si cypress, selain feathering dan fanning, dia punya yang namanya finger straddle. Saya waktu pertama ngelihat teknik ini, wow, it's something yang apa sih saya bilang, ini cukup menarik buat saya. Kenapa? Karena teknik-teknik ini sebenarnya ada loh di lecture itu ada untuk gerakan gini. Ya, mungkin nggak totally sama, tapi ada gitu. Finger straddle, ya kan? Lihat sekali lagi, ini kan di tulang belakang, ya, di spinous process. Jadi yang kalau kenal tulang belakang tahu nih, ini tempatnya tulang belakang nih. Taruh, gesek-gesek, taruh, gesek-gesek terus gitu. Sebenarnya ya gunanya untuk sekali lagi untuk mengalign tulang belakang, ya. Ingat, dia tekanannya nggak kencang ya. Kalau wintergreen, selain feathering dan fanning, dia ada yang dinamakan thumb roll teknik. Nah, thumb roll teknik sekali lagi ya di tulang belakang lagi, benar nggak? Istilahnya oilnya itu setelah diteteskan, kita lakukan cetik gitu. Sementara saya nggak kelihatan kali, gini. Ya, oke. Nah, ini teknik juga yang memang cukup unik sih di Raindrop. Kalau yang marjoram, dia sebenarnya sama dengan si basil, tapi lebih lebar. Circle hand, karena dia mau circle-nya lebih besar. Ya, sekali lagi di otot di sekitar tulang belakang. Oke, lalu aromasis. Nah, aromasis ya selain ada feathering dan fanning, dia ada palm side. Ini my favorite tuh, enak tuh. Kayak tulang belakangnya itu di cross gitu. Nah, itu sepanjang dari tulang belakang dari bawah ke atas gitu. Ya. Oke, peppermint biasanya feathering and fanning untuk penutup, untuk mengamplify oil-oil yang tadi yang ada. Lalu feather sekali lagi untuk feathering and fanning. And then kita tuh ada juga kalau misalkan di akhir ada keluhan di mana biasanya kita bisa tambahkan freestyle ya, tambahkan sedikit massage. Nah, ini yang cukup menarik buat saya. Terakhir lah. Sebelum menyelesaikan raindrop, itu diselesaikan juga dengan namanya tuh sedikit di bagian leher, di occiput. Occiput itu adalah, coba ya saya bisa tunjukkan. Coba pegang deh. Kalau pria gampang tuh di garis leher, rambut bawah. Itu ada kayak semacam jendolan. Aduh enak banget sebenarnya. Kayak di occiput. Nah occiputnya itu biasanya ya dipegang gitu ya, terus di-pull, sedikit di-pull, digerakin, itu nyaman banget gitu. Nah ini kalau di kita
Oksipital itu penting. Kita bilangnya oksipital, bukan oksiput. Ya, nih, ini kan si atlas ya, nomor 1 ya. Ini atlas nih, ya. Nah, si oksipital itu adanya di sini nih. Coba bayangin, di sini oksipital, ya. Dan dia tuh paling yang megang si kepala kita, si kranialnya. Kan kalau tengkorak namanya kranial, ya kan? Nah, kita tuh waktu oksipital push atau pull biasanya, itu kita membawa kepala kita tuh ke atas, enak gitu. Ibaratnya tuh dudukannya dari sini tuh, itu kita sedikit kasih gerakan. Dan gerakannya nggak boleh keras ya, oke? Gerakan ringan nih. 3 jari ini. 3 jari ini taruh di oksipitalnya. Seakan-akan ditarik gitu. Enak banget deh. Ya, ini yang untuk membawa si oksipital itu kayak full seperti itu. Ya. Kalau yang belum merasakan dan terutama di City Life, tanya nanti saya praktekkan. Nyaman sekali melakukan occipital pull. Kalau dari saya pribadi, saya melihat Raindrop ini sesuatu yang bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Saya sarankan ya untuk nyoba, paling nggak nyoba. Kalau memang it's not my things, it's okay, paling nggak udah nyoba. Tapi kalau misalkan belum, why not dicoba? Toh di Indonesia sudah ada, ya nggak? Oilnya sudah tersedia. Dan di Raindrop ini merupakan suatu pengalaman tersendiri, setiap orang unik, ya. Ada yang tidurnya enak, ada juga yang ibaratnya badannya malah tambah lemes, ada loh, karena udah relax gitu, ada. Terus ada juga yang, ada satu anak muda, dia keringetan terus, keluar terus toksinnya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang merasa nangis, itu juga ada, ya. Banyak sekali. Dan kita lihat setiap orang kan punya story-nya sendiri-sendiri, ya. Punya ya story itu ceritanya. Dan sometimes kita butuh yang namanya tuh part of our healing, ya enggak? Dan juga why not try, ya. Toh ini sesuatu yang nyaman, bisa dilakukan. Bisa juga nanti kalau memang yang berminat, kalau sudah pandemi selesai, ya nggak, kita bisa mungkin ada session, kita juga ada komunitas oil yang mungkin nanti bisa bikin latihan atau praktis, ya. Oke, ini pesan saya nih, menjadi sehat itu tidak otomatis. Menjadi sehat proses yang bermula dengan tentunya ketekunan, kebiasaan yang baik, dan pemeliharaan yang berkala. Kenapa? Karena tubuh kita adalah yang kita pakai sehari-hari, mengalami juga yang namanya capek, ya enggak? Lelah, dan itu butuh juga ada proses untuk recovery-nya. Ya.